بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bertemu di Baitullah ini di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu dan tempat di mana kita berjumpa dan bertemu dan mengkaji Kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah waktu dan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita mengetahui bahwa saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, mereka sedang berjuang di dalam peperangan yang sangat sengit antara mereka dengan al-Yahud, bangsa Yahudi, bangsa yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah. Mereka menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Mereka menghadapi gempuran yang luar biasa. Sebagaimana kita melihat bahwa sampai hari ini lebih dari 10.000 korban jiwa, dan itu yang meninggal dunia. Belum lagi yang terluka, yang cacat, dan bahkan sudah tidak sedikit sekolah-sekolah yang mengumumkan bahwa masa belajar di sekolah itu sudah berakhir. Diumumkan oleh pemilik-pemilik sekolahnya dan guru-gurunya dan pembimbing-pembimbing mereka bahwa masa pembelajaran 2023-2024 telah berakhir. Kenapa berakhir? Karena seluruh siswanya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid di jalan Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa tidak sedikit bangunan rumah, gedung, sekolah, bahkan rumah sakit dan masjid-masjid yang hancur lebur, dihancurkan oleh bangsa Yahudi dengan segala kejahatan-kejahatan perang yang mereka lakukan. PBB, mereka memiliki aturan, Persatuan Bangsa-Bangsa ini memiliki aturan. Mereka membuat konvensi-konvensi seperti di Jenewa dan yang banyak yang lainnya untuk membuat aturan-aturan perang. Yang aturan-aturan perang itu, jika kita melihat poin-poinnya, mirip sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ketika beliau mengirim pasukan-pasukannya, bahwa tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya, tidak boleh menyakiti dan membunuh ahli-ahli ibadah dan yang semisalnya, dan tidak boleh menyakiti tawanan perang yang telah menyerah, ya. Dan ditambah lagi dengan aturan-aturan beberapa senjata yang tidak boleh dipakai di medan perang, seperti misalnya bom fosfor. Ini termasuk bom yang dilarang secara aturan internasional, karena bom ini sangat jahat. Bom ini tidak bisa dipadamkan selama masih ada oksigen. Dan dia ketika mengenai suatu benda, maka dia akan meningkatkan panasnya sampai sekian ratus derajat Celcius.
dan memenuhi paru-paru orang yang menghirupnya itu dengan racun gas. Dan selama orang itu masih nafas, maka racun itu terus bereaksi. Namun kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga disaksikan oleh seluruh dunia, timur dan barat, semuanya pun menyaksikan bagaimana kezaliman Yahudi ini, dan di backup oleh pelindung mereka Amerika, dan dunia pun semuanya mendiamkan. Ini semakin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa siapakah bangsa perusak, bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan itu semakin membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat 64, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan, dan mereka berbuat kerusakan fil ard, di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Antum perhatikan ayat ini ya ikhwafillah, bahwa al-Yahud alaihim la'inullah, Yahud, mereka ketika ayat ini turun, mereka berbuat kerusakan tidak keluar dari batasan kota Madinah, hanya sekitar Madinah. Tapi Allah tidak menyebutkan wa yas'auna fil madinati fasada, tapi wa yas'auna fil ard, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang kita lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah betul-betul memilukan hati kita, membuat banyak orang tidak kuat menahan air matanya. Bagaimana bapak-bapak yang tiba-tiba kehilangan anak-anak mereka, bagaimana kemudian mereka harus menggendong bayi-bayi mereka dan memeluknya, menggendongnya seakan bayi-bayi itu masih hidup padahal jasad-jasadnya belaka. Bagaimana tiba-tiba anak-anak yang kemudian mereka yang baru 1-2 jam sebelumnya masih berjalan dengan ibunya, dengan ayahnya, tiba-tiba kedua orang tua mereka mati syahid, dibunuh oleh Yahudi. Sampai sang anak ini pun mengatakan, saya tidak mau dengan siapapun, saya mau dengan ibu saya saja. Saya mau ikut dengan beliau, ikut ibunya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Abul Baqa Ar-Rindi beliau menyebutkan dalam salah satu bait syairnya, faja'i'ud dahri anwa'un mutanawwi'atun waliz zamani masarratun wa ahzanu walil hawadithi sulwanun yusahhiluha wa ma lima halla bil islami sulwanu. Tragedi-tragedi masa waktu ini bermacam-macam dan beragam, dan di setiap waktu ada masa-masa bahagia dan masa-masa sedihnya. Setiap tragedi dan kesedihan ada penghiburnya yang menenangkan hati seseorang ketika menghadapi tragedi tersebut. Namun apa yang dialami di dalam Islam, yang dialami oleh kaum muslimin, seakan-akan belum ada penghiburnya. Kita melihat ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa saat ini Islam adalah agama yang paling banyak diuji, yang paling banyak mengalami ujian. Tidak ada agama, tidak ada agama yang mengalami ujian seperti dinul Islam. Sehingga sebagian ulama sampai mengatakan, jika ada agama di luar Islam yang mengalami ujian seperti ujian yang dialami oleh dinul Islam, maka agama itu pasti sudah sirna dari muka bumi, pasti sudah habis. Bagaimana dengan fitnahan-fitnahannya, tuduhan-tuduhannya, dikatakan agama teroris, dikatakan agama yang mengisti, Qur'annya dibakar, nabinya dihina, umatnya diintimidasi, di sana sini. Belum selesai satu masalah, kita bicara tentang Rohingya, kita bicara tentang banyak negara-negara yang PR-nya belum selesai, tapi kemudian terus bombardir ini terus terjadi pada kaum muslimin. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Namun kita sadar, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha bijaksana. Tidaklah suatu tragedi itu terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada takdirnya. Kita yakin bahwa semuanya ini berjalan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap takdir Allah
pasti di balik itu ada sebuah hikmah yang luar biasa. Ada hikmah-hikmah besar yang kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di Gaza ini. Yang insya Allah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba di dalam kajian ini mempelajari beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa di Gaza. Yang pertama ikhwatal iman, bahwa peperangan kita melawan Yahudi adalah peperangan akidah. Bukan cuma karena berebut tanah dan teritori, tapi akidah. Bukan karena berebut Palestina, bukan karena Al-Aqsa saja, tapi peperangan ini adalah akidah yang ditegakkan peperangan itu ila yaumil qiyamah, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka senantiasa memerangi kalian sampai membuat kalian keluar dari agama kalian jika mereka mampu. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai membuat kalian keluar dari agama kalian. Ini misinya Yahudi, membuat kita tidak lagi menjadi seorang muslim. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Yahudi tidak berharap, tidak menginginkan banyak manusia untuk memeluk agama mereka. Namun mereka berkeinginan supaya jika orang-orang beriman tidak lagi beriman, bolehlah kalian mengaku diri kalian muslim, tapi kemudian cara berfikirnya, akidahnya, pola hidupnya Yahudi, ya, muamalahnya Yahudi, wala wal baraknya lil Yahudi, untuk Yahudi. Ini yang mereka harapkan, sehingga di negeri kita pun muncul istilah Yahudi pesek. Pernah dengar istilah ini? Ya, ada istilah Yahudi pesek. Harusnya Yahudi nggak pesek. Namun kita temui di negeri kita yang seperti itu. Dan Allah menyampaikan kepada kita di surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kamu akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah Yahudi dan orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Pertama Yahudi, kemudian yang kedua adalah para penyembah berhala. Maka di dalam peristiwa tragedi yang seperti ini, ikhwafillah, juga cukup viral beberapa statement dari orang-orang Hindu India. Mereka mengatakan, kami siap membantu kalian wahai Yahudi untuk menghabisi umat-umat Islam yang ada di Palestina. Kami siap membantu kalian. Itu klaimnya orang-orang musyrikin ini tadi. Mereka mengatakan bahwa siap untuk membantu Yahudi untuk melawan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap berita fenomena yang kita lihat seperti ini semakin menunjukkan kepada kita sadaqallah wa sadaqa rasul. Allah Maha benar dan benarlah utusannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan ini, Allah menunjukkan kepada kita semuanya ikhwafillah, supaya kita ini di dalam bersikap bukan seperti orang yang kesannya suudzon. Ketika kita mengatakan bahwa mereka memusuhi kita karena iman dan akidah, mereka misalnya walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Misalnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, tidak akan senang kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka, sampai kalian mengikuti millah mereka, mengikuti gaya hidup mereka, stylenya mereka. Ini jika ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, bukan berdasarkan prasangka. Prasangka kita bisa benar, bisa salah. Si fulan di sebelah anak ini orang baik atau enggak baik? Wallahu a'lam bishawab. Kok kelihatannya gelagatnya enggak baik, padahal dia mau berbuat baik.
karena berdasarkan prasangka. Tapi terhadap Yahudi dan Nasrani jelas, bukan pakai prasangka. Wahyu minallahi jalla jalaluhu. Wahyu dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Khabir. Zat yang maha tahu segala sesuatu termasuk apa yang ada di dalam dada manusia. Yang mustahil Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu yang berbeda. Maka kita melihat, ditambah lagi juga antum memperhatikan ayat-ayat tentang kebengisan Yahudi dan kejahatan mereka ini. Allah pernah menyampaikan materi tentang sifat dan karakter Yahudi di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak salah di salah satu masjid di Jakarta, Masjid Al-Fattah, mungkin antum bisa lihat rekamannya. Karena sampaikan ayat-ayat Al-Quran di sana yang menjelaskan tentang sebagian besar dari sifat dan karakter Yahudi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan ketika antum membaca ayat-ayat tersebut, kemudian melihat bagaimana perangai dan perilaku Yahudi saat ini, kita jadi semakin yakin. Ya, Al-Quran ini turun 1400 tahun yang lalu. Di kota Madinah, menghadapi orang-orang Yahudi di kota Madinah 1400 tahun yang lalu. Pelaku-pelaku sejarahnya sudah lebur dengan tanah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakter mereka, ternyata seperti itu, tidak berubah. Seperti itu Yahudi, tidak berubah. Dan itu semakin membuat kita semakin haqqul yaqin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha benar, bahwa mereka memang memusuhi kita, bukan karena cuma sekedar berebut Al-Aqsa dan semisalnya, tapi adalah karena akidah dan keimanan. Ini perlu kita tegaskan ikhwah fillah, karena juga cukup banyak pemikir-pemikir dari kalangan Islam, orang-orang pergerakan dari kalangan harakiyin, dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Mereka ini mengatakan bahwa kita sama Yahudi gak ada masalah. Kita bisa kok hidup damai dengan mereka. Kita cuma masalahnya cuma urusan Palestina dan Al-Aqsa. Bagaimana mereka mengatakan tidak ada masalah? Bagaimana Allah menyebutkan qatalahumullah? Ya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. وقالت النصارى المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين من قبل ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين من قبل قاتلهم الله. Allah mengatakan tentang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, Al-Masih anak Allah, Nasrani. Allah katakan qatalahum Allah, Allah melaknat mereka. Kemudian kita mengatakan bahwa tidak ada permusuhan, perbedaan antara kita dengan mereka, hanya cuma karena berebut Al-Aqsa saja. Bagaimana Allah lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari orang-orang Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Begitu banyaknya ayat Al-Qur'an. Dan mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah fakir dan kita orang-orang kaya. Ini kaulnya Yahud semuanya. Dan kemudian mereka orang-orang Harokiyin ini mereka mengatakan bahwa kita tidak ada masalah dengan mereka kecuali urusan Al-Aqsa. Apakah urusan tanah ini lebih penting daripada akidah? Ya, ini perlu dipahami ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai hari ini statement ini masih keluar dari sebagian mereka. Masih keluar kepada kita semuanya. Dan juga pelajaran yang lainnya yang kita ambil dari peristiwa di Gaza ini, bahwa apa yang kita lihat, bagaimana bersatu padunya, bagaimana berkumpulnya umat-umat kufur dari segala penjuru, bersatunya mereka melawan kaum muslimin di setiap tragedi dan waktu, terutama di Gaza. Untuk melihat Gaza ini suatu daerah yang cukup kecil, ya. Namun Amerika menurunkan kapal induknya, Jerman menurunkan tentaranya, Prancis menurunkan tentaranya. Mereka mengepung dari beragam penjuru dengan mengancam semua negara-negara yang sekitarnya, jangan turut campur, kami lagi mau habisin saudara kalian. Jangan turut campur.
Mereka dengan semua itu dan sudah lebih dari 1 bulan. Hari keberapa ini? 40 bisa jadi sekarang. Betul. Hari ke-40. Sudah 40 hari. Padahal peperangan yang model seperti ini pernah terjadi tahun 70-an, 76 atau 67 saya lupa. Namanya peristiwa 6 hari. 6 hari Yahudi perang melawan 3 negara. Mesir, Yordan, Libanon. Ternyata Mesir, Yordan, Libanon cuma bisa bertahan 6 hari kalah. Akibat kekalahan itu, Mesir harus menyerahkan dataran Tur Sinai, kemudian Libanon dataran tinggi Golan kalau tidak salah. Masing-masing negara menyerahkan bagian tanahnya untuk Yahudi. Dari perang 6 hari itu tadi. Sehingga para pemerhati sejarah mengatakan ini sepertinya settingan perang. 3 negara lawan 1 kecil. Mereka nggak perlu ngirim bom. Seluruh rakyat disuruh ngencingin sudah kebanjiran mereka. Namun 6 hari saja cukup bisa bertahan dan kemudian setelah itu kalah dan mereka harus menyerahkan sebagian tanah-tanah mereka untuk Yahudi. Sekarang Hamas yang dianggap oleh Amerika sebagai teroris kemudian menghadapi negara dengan beragam persenjataan seperti itu. Sampai 40 hari mereka pun tidak menunjukkan bahwa kami menang, kami begini dan begitu. Tapi tiap hari yang ada adalah penderitaan, stresnya tentara mereka dan seterusnya. Dan ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kepungan terhadap Islam dan kaum muslimin yang seperti ini mengingatkan kita akan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Akan tiba nanti waktunya banyak umat akan memperebutkan kalian dan mencabik-cabik kalian, memperebutkan kalian seperti orang kelaparan yang memperebutkan makanan yang sedang disajikan, memperebutkan makanan yang sedang dihidangkan. Sahabat heran, mereka ini mendapatkan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mereka tinggal di kota Madinah. Apalagi misalnya setelah peristiwa Ahzab, sudah tidak ada lagi bangsa yang mau atau kekuatan kafir musyrikin Quraisy yang mau datang untuk menyerbu lagi ke kota Madinah. Karena berulang-ulang misi mereka selalu gagal. Dan Yahudi Bani Quraidah telah dihukum akibat pengkhianatan mereka. Mereka berhasil menunjukkan jati dirinya dan kekuatannya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, kalian nanti akan tiba waktu kalian diperebutkan oleh banyak umat. Nabi SAW tidak mengatakan tada'a alaikumul ummah, tapi al-umam, banyak umat. Memperebutkan kalian. Seperti orang kelaparan memperebutkan makanan yang disajikan. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah di saat itu kita qalil ya Rasulullah, sedikit? Sampai kita dibegitukan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idzin katsir. Kalian di saat itu katsir, banyak. Berapa banyaknya umat Islam sekarang? 2 miliar. 2 miliar umat semuka bumi. Walakinnakum ghutha'un kaghuthaa'is. 2 miliarnya kalian ini seperti buih di lautan. Wala yanzi'annallahu min qulubi aduwwikumul mahabata minkum. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut musuh kalian dari kalian. Sudah enggak lagi takut. 2 miliar. Enggak bakal ngapa-ngapain. Mau saudara kita dihabisi, diindolimi, dihajar, disiksa, enggak bakal apa-apa. Islam cuma diam doang, cuma doa, meratap, nangis begitu saja. Tidak akan berbuat apapun. Beda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman di mana Islam memiliki kekuatannya, memiliki kejayaannya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah.
Nabi SAW menyebutkan di antara kekuatan yang Allah berikan kepada beliau, kepada orang-orang beriman, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberi kekuatan untuk aku diberi pertolongan oleh Allah, musuhku sebulan sebelum bertemu ku sudah ketakutan. Sebulan. Anda beri contoh bagaimana takutnya musuh terhadap Islam di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ini gubernur di Syam. Karena terjadi tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Muawiyah menuntut hak. Karena beliau sebagai saudara kerabat Utsman menuntut hak kepada Khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan para pembunuh-pembunuhnya Utsman untuk dihukum mati. Namun karena kebijakan Khalifah pada saat itu beliau berijtihad nanti dulu. Nanti. Namun karena ini ijtihad dengan ijtihad tidak ketemu sampai terjadi khilaf. Seperti yang antum tahu dalam sirah, dalam sejarah. Sampai terjadi peristiwa Siffin. Ketika terjadi peristiwa Siffin, bangsa Romawi melihat peluang. Islam lemah nih, lagi perang saudara. Kita akan kembali kuasai Suriah, Syam. Kita akan kuasai lagi Syam. Kita akan rebut kembali Syam yang setelah dikuasai oleh kaum muslimin menjadi daerah kekuasaan umat Islam. Maka mereka mempersiapkan pasukannya, membuat perencanaan planning untuk mengusir pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dari Syam. Antum tahu bagaimana Muawiyah menyelesaikan PR itu? Hanya pakai selembar surat, pakai surat. Muawiyah nulis surat kepada Raja Romawi. Memang benar saya sedang ada masalah dengan saudara saya. Ini masalah saudara dengan saudara. Jangan pancing emosi kami dengan kalian bergerak. Kalau kalian bergerak, kalian lanjutkan rencana kalian, saya akan akur lagi dengan saudara saya. Saya akan akur dengan saudara saya. Dan kami akan kejar kalian sampai Romawi. Kami tidak akan biarkan sampai Romawi. Kita akan kejar kalian sampai sana. Kita akan habisi sampai Romawi. Kita tidak akan berhenti. Stop, atau itu yang akan saya lakukan. Mundur pasukan Romawi. Takut. Pakai surat. Allahu Akbar. Pernah dengar kisah Mu'tasim billah di zaman dinasti Bani Abbasiyah? Al-Mu'tasim wa Mu'tasimah. Seorang perempuan dihinakan, seorang wanita muslimah dihinakan di Romawi. Dihinakan di Romawi, kemudian dipenjara oleh bangsa Romawi. Di penjaranya dia teriak, "Wa Mu'tasimah, mana Mu'tasim billah?" Mu'tasim bin salah seorang khalifah Bani Abbasiyah. Kisah suara ini didengar oleh sebagian umat Islam yang ada pada saat itu dan disampaikan kepada sang khalifah. Ya khalifah, ada cerita seorang wanita di penjara, dizalimi di negeri Romawi. Dan di penjaranya dia memanggil nama wa Mu'tasimah. Apa jawaban Mu'tasim mendengar itu? Labbaika ya ukhtah, aku penuhi panggilanmu wahai saudari. Maka Mu'tasim billah mengirim surat kepada Raja Romawi. Saya dengar ada saudara saya seorang muslimah yang kamu penjarakan di negerimu dan kamu hinakan. Keluarkan dia, hormati dia, antarkan ke negeriku dalam keadaan terhormat. Atau jika tidak, saya akan kirim pasukan yang ujung depannya di negerimu, ujung akhirnya di negeriku. Kata Mu'tasim billah. Ini sudah tinggal cerita. As'alullah as-salamata wal afiyah. Bahkan sebagian dari kita nggak pernah dengar cerita ini. Memang sengaja kita dibuat tidak kenal sejarah, tidak tahu hebatnya kaum muslimin, tidak tahu hebatnya bagaimana umat Islam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita ngaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaji sirahnya sahabat radhiyallahu anhum supaya kita memiliki izzah. Supaya kita memiliki kehormatan dan harga diri sebagaimana Allah telah berikan kepada pendahulu-pendahulu kita, kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika kita membaca ini, jangan bicara
ini terlalu jauh, di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Antum baca sedikit saja sejarah negeri kita ini. Baru anak masuk di sekitar kota ini ada banyak poster tentang Hari Pahlawan. Betul ya? Poster Hari Pahlawan, mau peringati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan tanggal berapa? Memperingati apa? Peristiwa apa? Hari kepahlawanan di mana? Surabaya. Bung Tomo. Ya. Ana sarankan antum nanti pulang dari kajian ini, dengarkan pidatonya Bung Tomo tanggal 10 November. Musuhnya bangsa Indonesia pada saat itu nggak tanggung-tanggung, Inggris. Pemenang perang dunia kedua yang menghabisi Jerman, Hitler, Jepang, kalah yang sampai Jepang pulang. Pemenang perang dunia kedua, bukan piala dunia, perang dunia. Perang dunia. Karena Belanda ingin masuk lagi ke negeri ini karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. 1945 setelah kemerdekaan. Agustus, September, Oktober, November. Mereka datang ke Indonesia. Kenapa yang datang ke Inggris? Kenapa bukan Belanda? Ada yang tahu sejarahnya? Ini penting. Subhanallah, katanya bangsa Indonesia tapi nggak tahu, cuma semangat begitu saja. Karena Belanda minta tolong Inggris. Karena Belanda kehabisan duit. Belanda kehabisan peluru senjata duitnya. Karena habis untuk perang dunia kedua, dia minta tolong Inggris, tolong kuasain dulu Indonesia. Nanti kami serah terima. Karena memang Belanda sama Inggris ini sering bagi-bagian daerah kekuasaan. Indonesia kita tahu dikuasai oleh Belanda berapa tahun? 300 berapa? Katanya orang Belanda 350 tahun. Ini juga klaim bohong juga sebetulnya, supaya kita percaya. Karena mereka sudah ngomong, kita baru 300 tahun di Indonesia, di Nusantara, dan kita bakal melanjutkan 300 tahun ke depan. Itu sudah ada omongan jenderalnya Belanda yang seperti itu. Ya seperti Yahudi. Apa alasannya Yahudi pulang ke Palestina dan menganggap ini negara kami? Dulu 2000 tahun yang lalu nenek moyang kami di sini. Sekarang kami punya hak terhadap tanah ini. Bagaimana jika suatu waktu tiba-tiba Belanda datang ke kita dan mengatakan, kami menguasai negeri kalian lebih lama daripada kalian merdeka. Ya, kami lebih berhak daripada kalian. Mau dikasihkan? Hah? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di peristiwa 10 November itu, yang datang adalah Belanda. Belanda tahu bahwa pejuang nasional kita, pejuang kita ini, pejuang revolusi, mereka baru dapat senjata banyak dari apa yang mereka rampas dari tentara Jepang yang pulang, yang terpaksa pulang. Punya senjata banyak. Maka kemudian mereka turunkan pesawat-pesawat tempurnya, mereka turunkan tank-tanknya, mereka bawa itu semuanya. Dan mereka bikin selebaran dan buat pengumuman di radio-radio, semua yang punya senjata itu harus diserahkan dan dengan membawa bendera putih dengan tangan angkat tangan. Itu selebaran yang mereka sebarkan. Ya, ini dari belajar sejarah, anak bukan saksi sejarah. Belum sampai umur anak pada waktu itu. Namun dari belajar antum tahu, antum perlu mendengarkan bagaimana Bung Tomo rahimahullah ketika beliau membakar semangatnya arek-arek Surabaya, kebetulan anak arek Surabaya juga. Ya, membakar semangatnya untuk jangan pernah menyerah kepada Inggris. Jangan pernah mau menyerahkan tanah air ini kepada para penjajah. Dan dengan takbirnya, dengan itu sampai itu menjadi berita internasional bahwa jenderalnya mereka mati di Jembatan Merah Surabaya. Jenderalnya mereka Malabi mati, jenderal yang
banyak menduduki daerah-daerah kekuasaannya. Hitler matinya di Surabaya, di jembatan lagi. Subhanallah, itu membuat marah yang luar biasa. Tapi dari situ kita menunjukkan, subhanallah, bagaimana izzahnya suatu umat, suatu bangsa ketika mereka bergerak berdasarkan akidah dan imannya. Berdasarkan imannya. Karena teriakannya Bung Tomo pada saat itu adalah takbir. Allahu Akbar. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada hadis yang kita bahas ini, Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah mencabut rasa takut musuh kalian dari kalian, dan Allah akan memberikan kepada kalian penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa mal mahbu ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kalian semuanya umat Islam mayoritasnya begitu, cinta dunia, takut mati. Maka musuh kalian sudah tidak lagi takut terhadap kalian. Subhanallah. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, di antara sebab kehinaan yang dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena umat Muhammad menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam berjihad, dia pasti akan mulia. Dan barang siapa yang meninggalkannya, dia pasti akan hina. Dia pasti akan hina. Nabi SAW menjelaskan hadis lemahnya umat ini yang tadi disampaikan dalam hadis yang lain dalam Sunan Abu Dawud. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah bertransaksi dengan inah, salah satu jenis transaksi riba, salah satu model transaksi riba, ini menunjukkan kepada kita, kata Nabi SAW, kalau kalian sudah mulai transaksi riba itu sudah modelnya macam-macam, sudah beragam jenis transaksi riba. Jika dahulu riba itu rentenir yang ada di kampung-kampung juga dengan rentenirnya, sudah tidak ada seperti itu. Sekarang pinjol, ya, sekarang rentenirnya pinjol, sudah dari duit riba dipakai untuk judi slot. Dan Indonesia konsumen terbesar di dunia. Jika Indonesia konsumen terbesarnya, apakah itu kafir semua yang pakai itu? 20 juta transaksi, kufar semua? Mustahil. Siapa yang pakai ini? Muslimin. Apakah pemakai itu pinjol-pinjol ini tadi nggak sadar bahwa riba itu najis dan haram? Tahu. Haram. Kabair. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara ayat-ayat larangan terberat hukumannya di Al-Quran, dan termasuk hukum yang terakhir turun di Al-Quran adalah ayat-ayat riba di akhir surat Al-Baqarah yang Allah menyebutkan fa'zamu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau tidak kalian mau berhenti dengan riba, silahkan umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ditantang perang oleh Allah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba dia tidak akan berdiri nanti pada hari kiamat seperti orang yang gila kesurupan setan. Sudah gila kesurupan. Subhanallah. Seperti apa tampilannya pemakan riba? Dan kemudian dengan gampangnya pinjaman online, dengan iklan-iklannya yang menjijikkan. Subhanallah ya ikhwafillah. Kemudian di banyak tempat menyelesaikan masalah dengan banyak masalah. Apa? Pegadaian. Wal'iyadhu billah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita diam, antum diam, musibah ini akan terus bertambah. Karena ketika suatu kemunkaran itu ada dan semuanya diam, Allah akan turunkan azab, dan tidak akan disisakan mau yang soleh mau yang tidak, akan terus turun azab.
Takutnya banyaknya bencana di negeri ini karena banyaknya yang seperti itu dan mayoritasnya dia. Nah, antum sudah ngaji, sudah tahu ini hukum-hukum haram. Tidak boleh dia. Harus amar ma'ruf dan nahi munkar, mengingatkan ini munkar. Bukan untuk menyelamatkan diri kita saja, menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan umat ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kalian sudah bertransaksi dengan hina, kalian mengikuti ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dhullah. Allah akan liputkan kepada kalian kehinaan. Semuanya akan hina. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut oleh Allah kehinaan itu. Tidak akan dicabut. Kapan dicabutnya? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Sampai mau kembali kepada agama. Itu yang menyebabkan izzah, menyebabkan kemuliaan. Kembali kepada agama. Wallahi ikhwatal iman. Hanya dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi, kembali kepada agama kita ini, dinul Islam yang hanif ini, akan membuat seseorang itu aziz, terhormat. Antum lihat saudara-saudara kita di Gaza. Saat ini bukan pemenang, belum jadi pemenang. Tapi kalahnya mereka terhormat. Terhormat. Berapa banyak yang masuk Islam karena melihat mereka ini di dalam kondisi dibombardir, keluarganya setiap hari berkurang, hilang dan sebagainya. Namun satu nama yang mereka terus sebut Allah. Allah. Ini takdirnya Allah. Kita harus sabar. Mereka sudah duluin kita ke surga. Sabar. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Sampai banyak membuat orang-orang di luar Islam sampai mengatakan kami berharap punya iman seperti mereka. Yang menjalani hidup dengan penuh berbaik sangka kepada pencipta, kepada Allah. Husnudzan kepada Tuhannya. Dalam kondisi yang seperti itu. Yang kalau jika itu terjadi pada kita, bisa jadi kita, na'udzubillah, sebagian kita bisa jadi murtad, gila, dan lain sebagainya. Tapi mereka, subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimani, dengan kondisi mereka yang kalah saat ini, itu menjadi izzah, terhormat. Berapa banyak yang kemudian konten-konten kreator di barat sana, sekarang merubah kontennya, berubah apa? Baca ayat Quran, terjemahan. Karena mereka nggak ngerti bahasa Arab, belum belajar tahsin, belum. Ya, bahkan Anda pernah melihat seorang wanita bule pakai mukena, baju sholat. Ini adalah sholat saya yang pertama, dan saya belum masuk Islam. Sholat yang pertama padahal belum masuk Islam. Baru sholatnya. Saya belum masuk Islam karena nggak tahu gimana caranya masuk Islam. Tapi saya merasakan ketenangan ketika saya sujud. Saya menangis yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Yang satu lagi, saya baru baca ayat Quran ini baru 5 lembar, 15 lembar. Mendatangkan ketenangan yang tidak pernah saya alami sebagai seorang Nasrani selama 25 tahun. Hanya kembali kepada dinullah itu membuat izzah. Tapi ini ikhwah fillah, ini pentingnya kita kembali, tarji'u ila dinikum. Antum melihat dalam kondisi yang seperti ini bagaimana di puing-puing bangunan rumah mereka seorang anak umurnya di bawah 10 tahun lagi murajaah hafalannya. Lagi murajaah hafalan Quran. Allahu Akbar. Anak kita lagi TikTokan. Subhanallah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus menyadari ikhwatal iman. Kata Abu Ubaidah Al-Harawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa qad tubtala ummatul Islam bi takanubil kuffari wa i'tidaihim 'alaiha. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji umat Islam dengan kekuasaan orang kafir yang menguasai mereka dan kezaliman mereka terhadap mereka. Imma 'uqubatan laha ala taqsiriha fi ta'ati rabbiha. Bisa jadi adalah sebagai hukuman Allah terhadap umat Muhammad SAW karena mereka tidak taat kepada Tuhannya, au ibtila'an wa ikhtibaran laha, atau sebagai ujian terhadap umat Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 4, "Dzalika walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din." Itulah, jika Allah mau,
Allah bisa menangkan mereka, bisa menangkan umat Islam dari musuh-musuhnya. Tapi Allah ingin menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari peristiwa ini adalah umat Islam ini adalah satu umat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan wanita sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya adalah saling tolong menolong. Kita ini satu tubuh. Satu tubuh. Kita tidak dipetak-petakkan hanya karena beda bendera, beda suku lah. Kita ini satu tubuh. Saudara kita di ujung timur dan di ujung barat, saudara kita selama dia muslim. Sakitnya mereka, sakitnya kita. Penderitaan mereka, penderitaannya kita. Harusnya itu ada di dalam hati seorang mukmin yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman. Karena kita ini satu saudara, maka kita harus menolong saudara kita. Bantu mereka sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Para pemerintah-pemerintah kita dengan diplomasi mereka, jika memang itu kemampuan sebatas diplomasi, seperti Bapak Presiden kita, hafizahullah, yang sampai menemui Joe Biden misalnya meminta untuk supaya gencatan senjata. Ini hal yang baik. Bantu saudara kita sebisanya. Antum bisa membantu dengan harta, bantu dengan harta, dengan doa, dengan doa. Bantu mereka. Unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolong saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong saudara yang mazlum, yang terzalimi, ya memang kita harus tolong. Bagaimana menolong saudara yang zalim? Menolong saudaramu yang zalim, tamna'uhu minadh-dhulm. Cegah dia jangan sampai berbuat zalim. Jangan sampai jadi orang yang zalim. Menolong mereka ikhwatan iman. Kita bisa menolong mereka dengan banyak memperkuat doa-doa kita. Di waktu-waktu yang mustajab, ketika turun hujan barusan, ketika kita sholat dalam sujud, doakan saudara-saudara kita di Gaza. Doakan mereka semoga Allah menerima para syuhadanya, menolong para pejuangnya terhadap musuh-musuhnya al-Yahud yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan banyak nabi dan rasul. Ikhwatal iman. Sampai seorang penyair menyebutkan kam yastaghithu binal mustad'afuna wa hum qatla wa asra fama yahtazzu insanu. Mata at-taqatu'u fil islam bainakum wa antum ya ibadallahi ikhwanu. Ala nufusun abiyatun laha himamun ama 'alal khairi ansarun wa a'wanu. Berapa banyak orang-orang lemah yang meminta pertolongan kepada kita, yang saat ini tidak sedikit dari mereka yang sudah menjadi korban, yang meninggal dunia dan menjadi tawanan, namun tidak ada manusia sedikit pun yang tergerak. Apa yang terjadi pada kalian wahai saudara, wahai orang-orang Islam yang terputus satu dengan yang lainnya, yang tidak peduli akan ketidakpedulian ini, sedangkan kalian wahai hamba Allah adalah bersaudara? Apakah masih ada jiwa-jiwa yang masih tersentuh, yang punya semangat, ada kebaikan di dalamnya untuk menjadi penolong-penolong saudaranya? Ikhwatal iman, bantu mereka dengan harta kita, dengan doa-doa kita, dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Dan kemudian pelajaran yang berikutnya, yang keempat, bahwa musuh Islam itu nyata, ada di sana dan juga di sini. Apakah semua yang di negeri ini semuanya pro Palestina? Banyak pro Yahudi. Walaupun suaranya lirih, tapi mereka eksis, mereka ada, mereka punya program, mereka berencana, mereka berbuat, mereka action. Mereka melakukan misi-misinya, walaupun semua umat Islam atau mayoritasnya tidur semua. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita bangun dari tidur kita,
supaya kita waspada, supaya kita punya persiapan bahwa musuh itu sewaktu-waktu akan muncul. Dan andai kata itu hanya cuma sekedar bagian dari planning, perencanaan, strategi saja, itu sudah cukup bagi kita untuk memiliki semangat untuk mempersiapkan diri kita ketika sewaktu-waktu musuh itu muncul dan menghadapi kita. Walaupun kita tidak berharap dan tidak boleh berharap ketemu musuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu, jangan berangan-angan untuk ketemu musuh. Walakin idza laqitum fathbutu. Namun ketika kalian ketemu musuh, hadapi, bukan lari. Bagaimana kita menghadapi kalau kita lemah? Maka harus punya kemampuan, harus punya persiapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah untuk menyambut mereka musuh-musuh Allah semampu kalian dari segala kekuatan yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian siapkan, dari kuda-kuda yang ditambatkan, yang dengan persenjataan yang dengan itu membuat musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian menjadi takut. Diperintah untuk memiliki persiapan. Anda sering bertanya kepada beberapa orang-orang yang duduk di pemerintahan kita, Pak, kenapa negeri ini kok nggak ada wajib militer? Kenapa tidak ada di negeri ini yang wajib militer? Harusnya ada. Harusnya pemuda-pemuda kita itu dilatih. Thailand, antum tahu Thailand? Thailand itu negeri yang gendernya ada 16 apa 20. Bukan cuma laki dan perempuan. Laki setengah perempuan, perempuan setengah laki, setengah binatang, dan macam-macam. Ada 16 gender. Ya, itu pun mereka memberlakukan wajib militer bagi rakyatnya. Yang terlahir jelas dia dengan aktenya lahir jenis kelaminnya laki-laki, walaupun sudah operasi kelamin dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus ikut wajib militer. Walaupun sudah tidak ada laki-lakinya sama sekali tampilannya, hanya tinggal suaranya yang kalau ngomong baru ketahuan. Ya, mukanya sudah lemah gemulai, fisiknya semuanya perempuan. Tapi kalau dia terlahir laki-laki, wajib militer. Emang Thailand lagi perang? Nah, tapi mereka memberlakukan wajib militer. Kita negeri yang mayoritasnya muslimin yang harusnya punya semangat itu. Dan bisa antum bayangkan ya, rahimani wa rahimakumullah. Misalnya, wajib militer itu diberlakukan di negeri ini yang mayoritasnya adalah umat Islam. Dan misalnya diberi masing-masing umat Islam yang sudah lulus wajib militer ini untuk berada di pos-pos zuhur, di perbatasan-perbatasan bangsa Indonesia dengan negara lain misalnya, terutama daerah-daerah yang konflik seperti dengan KKB di Papua sana. Wajib setahun berangkat pemudanya, setahun 2 kali berangkatnya. Mikir, setahun wajib berangkat 2 kali misalnya untuk bela negara. Berangkat? Enggak. Ya, apa ini? Kenapa? Kalau belum kawin? Belum nikah. Harus punya semangat untuk berani menghadap, untuk berani untuk punya semangat ghairah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membela agama, membela negara. Ini harus ada di hati setiap muslim, harus ada di hati setiap muslim. Dan apa jadinya jika itu program itu berjalan? Ya, sebagian pemuda-pemuda muslimin aktivis masjid, penghafal Al-Quran, dan sudah beberapa kali diberangkatkan untuk di perbatasan-perbatasan daerah konflik. Ini sudah 3 kali dia berangkat melawan KKB, melawan ini dan itu, dan sudah pulang. Dia pulang jalan situ, semua kemunkaran di sekitar jalan ini akan sembunyi. Waduh, ini pasukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, laki-laki setengah laki-laki akan lompat ke selokan ketika melihat yang seperti ini. Dia akan mikir melihat ketika ada orang-orang yang dengan tegasnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan benar. Wafillah, ini harus dimiliki oleh umat Islam, harus dimiliki oleh kaum muslimin. Dan kita harus sadar bahwa
Lemahnya lemahnya semangat ini di hati kita karena banyaknya dosa. Karena banyaknya dosa. Sehingga kita mikir-mikir untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mikir-mikir untuk berjihad di jalan Allah karena banyak maksiat. Karena hati kita mimpinya dunia bukan akhirat. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ini yang menyebabkan kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh umat Islam dan kehinaan yang tidak akan terus dicabut sampai kita mau kembali kepada agama kita. Kemudian pelajaran berikutnya, wa fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sumber kemenangan kaum muslimin. Doa, meminta kepada Allah. Allah ingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di surat Al-Anfal ayat 9, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian dan Tuhan kalian mengabulkan permintaan kalian. Sesungguhnya aku akan menolong kalian dengan 1000 orang malaikat yang turun berperang bersama kalian pada waktu peristiwa perang Badar. Dan Allah telah berjanji bahwa ketika seorang hamba meminta memohon kepadanya, maka Allah pasti akan mengabulkan permohonan hambanya. Di antara doa Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menggerakkan awan, yang menghancurkan seluruh pasukan, kalahkan, hancurkan mereka dan tolonglah kita atas mereka ya Allah. Dan juga ya ikhwatal iman, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa jihad, ini pelajaran yang berikutnya, jihad itu berlaku sampai hari kiamat. Jihad tidak bisa dipadamkan. Jihad ini syiar Islam, wa dhurwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Punuknya Islam jihad di jalan Allah SWT. Antum silahkan baca sirahnya seluruh sahabat, semuanya. Setiap antum baca, musti fulan bin fulan, syahida badran wa uhudan wal masyahida kullah. Dia menyaksikan perang Badar, perang Uhud, dia menyaksikan perang ini, dia bersama, selalu menyebutkan tentang hal ini. Maka jangan tanya kalau izzah itu ada pada mereka. Jangan tanya. Dan bukan berarti ikut banyak peperangan kemudian pasti mati di sana. Ya. Bukan berarti ketika kaum muslimin punya gairah jihad ini kemudian wah kalau gitu umat Islam bakal banyak yang habis tuh. Nah, sebaliknya. Sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadis yang sahih dalam sahih Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa yang meninggal dunia dan belum pernah berperang, ghazwa, yaghzu, bukan cuma jihad, yaghzu, ghazwa, belum pernah berperang dan tidak pernah punya cita-cita untuk berperang membela agama Allah, cita-cita pun nggak punya, mati di salah satu cabang kemunafikan. Mati di salah satu cabang kemunafikan. Dan sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim juga dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi." Barang siapa yang dengan ikhlas dan tulus minta kepada Allah mati syahid, Allah akan tempatkan dia bersama para syuhada walau mati di tempat tidurnya. Walaupun dia mati di tempat tidurnya. Kalau dia ikhlas minta mati syahid, Allah tempatkan dia bersama para syuhada. Ikhwafillah, siapa di antara antum yang tidak pernah minta kepada Allah untuk husnul khatimah? Pasti semua pernah. Semua minta husnul khatimah. Dan husnul khatimah model apa yang lebih baik daripada mati syahid? Antum diberi kesempatan memberi syafaat kepada 70 keluarga kita. Hadza afdal maut. Mati yang terbaik, mati syahid. Dan jika ikhlas minta kepada Allah,
Allah tempatkan bersama syuhada walaupun mati di tempat tidurnya. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, yang sejak masuk Islam beliau berjihad bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan selalu di depan, selalu cari mati, ingin mati syahid di jalan Allah. Khalid ibn Walid tidak pernah balik arah ketika berperang. Khalid ibn Walid, namun qaddarallah, Allah takdirkan dia mati di tempat tidurnya. Ketika sakit di akhir hayatnya, beliau menangis sesenggukan. Kenapa? Ya Khalid, kenapa engkau menangis? Kata Khalid, ana ini ikut perang di semua medan perang. Ana ingin mati syahid. Ana tidak ingin mati seperti seorang pengecut di tempat tidurku. Mati seperti seorang pengecut di tempat tidurku. Ini kata Khalid, ana ingin mati di medan perang. Kemudian dihibur oleh sahabat, ya Khalid, anta sayfun min suyufillah. Engkau ini adalah pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pedangnya Allah tidak akan patah di medan perang. Itu hikmah kenapa Khalid tidak mati di medan perang. Pedangnya Allah gak bakalan patah. Ikhwafillah, bukan berarti ketika dia punya semangat jihad dan hadir di medan perang di depan terus pasti matilah. Kalau Allah takdirkan walaupun sembunyi di dalam benteng yang paling kuat, mati pasti. Wa man nazalat bi sahatihi al-manaya fala ardun taqihi wala sama'u. Imam Syafi'i, orang jika sudah ditakdirkan mati, tidak akan ada tempat sembunyi baginya, baik di bumi maupun di langit. Pasti mati. Kemudian ikhwatal iman, pelajaran yang lainnya, bahwa Yahudi, bangsa Yahudi tidak akan pernah tenang hidupnya. Tidak akan pernah tenang hidupnya sepanjang mereka hidup di muka bumi. Karena Allah telah janjikan bahwa mereka akan terus menjadi bangsa yang terlaknat dan terazab sampai kiamat. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 167. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah mengumumkan. La yab'atsanna 'alaihim. Allah akan memunculkan atas mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, may yasumuhum su'al 'adzab, yang terus merasakan kepada mereka siksa yang pedih. Ini nasibnya Yahudi. Jika mereka tidak berhadapan dengan kaum muslimin, mereka pasti dizalimi oleh bangsa lain. Ini waqi', ini real. Antum bisa baca sejarah mereka. Sebelum Perang Dunia Pertama, bangsa Yahudi ini bangsa buangan. Mereka mau ke Eropa ditolak, mereka ke Amerika ditolak, mereka ke semua tempat mereka ditolak. Kemudian sebelum peristiwa Perang Dunia Pertama, salah seorang utusan mereka namanya Theodor Herzl, yang dia ini datang menemui Sultan Abdul Hamid Tsani, Sultan Abdul Hamid yang kedua, sultan dari Kedaulatan Turki Utsmani pada saat itu, minta izin untuk membeli beberapa bidang lahan di Palestina untuk dijadikan tempat bagi mereka, karena mereka berpikir kita nggak bisa terus-terusan menjadi bangsa usiran di sana dan di sini. Kita harus punya state, punya negara. Di mana lagi? Jadi Palestina, negeri tempat nenek moyang kita. Maka mereka mencoba menegosiasi Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ketika dinego, Theodor Herzl, antum ikhwafillah, itu ada rekamannya yang sampai hari ini bisa antum lihat. Rekaman dari tahun 1901. Rekaman video lama hitam putih. Bagaimana Theodor Herzl mencium tangannya Sultan Abdul Hamid Tsani, minta izin untuk membeli tanah di Palestina, dan diusir oleh Sultan. Selama saya hidup, saya tidak akan biarkan satu petak tanahnya Palestina untuk kalian. Itu miliknya umat Islam. Maka Yahudi ini dendam. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia memikirkan strategi dan cara, gimana caranya.
untuk meruntuhkan kekuasaan Turki ini supaya mereka tidak punya kekuatan di Palestina. Maka dia memanasi beberapa negara untuk memunculkan peristiwa Perang Dunia Pertama. Yang hasilnya Perang Dunia Pertama, Kesultanan Turki Utsmani runtuh dan hancur. Sehingga Palestina nggak ada yang berkuasa. Maka mereka pun duduk di sana. Mereka datang dengan di backup oleh Inggris. Mereka main caplok kuasa-kuasa. Ya, itu diantaranya juga Rothschild. Dia membeli 3 juta hektar tanah Palestina awalnya dengan cara seperti ini. Tidak cukup sampai di sana. Ini terus berlanjut sampai ketika penyebab Perang Dunia Kedua yang dimana Hitler membunuh habis. Banyak belum habis. Ya, di Jerman banyak Yahudi sampai peristiwa Holocaust. Holocaust itu klaimnya Yahudi, mereka mengatakan 6 juta Yahudi yang mati pada saat itu. Bukan umat Islam, Yahudi. Mereka sendiri. Hitler ini Yahudi. Kalau antum belajar sejarahnya, Hitler ini pun Yahudi. Dari keturunan Yahudi. Membunuh saudara mereka, 6 juta orang. Yang kemudian mereka, akibatnya mereka pun datang ke Palestina. Pada saat itu, saudara kita orang Palestina masih sangat baik. Disambut mereka, diberi makanan. Masih ada fotonya sampai sekarang. Mereka menyebarkan spanduk besar bahwa kami telah dikecewakan oleh Amerika, mereka tidak menerima kami. Bahwa Inggris telah mengecewakan kami, mereka tidak memberi tempat untuk kami. Tolong jangan haramkan makanan kalian untuk kami butuh makan. Dan itu dibantu oleh rakyat Palestina yang jumlahnya 200.000 Yahudi. Allahu Akbar. Ini ikhwah fillah, masih ada fotonya sampai sekarang. Dan apa yang terjadi saat ini memang menunjukkan bahwa mereka bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara pelajaran yang lainnya adalah ujian itu pasti. Ujian hidup ini pasti. Ujian bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang beriman sampai terbukti mana yang benar dan mana yang tidak. Di awal surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka dilepas begitu saja mengatakan kami beriman dan tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sampai terbukti mana yang benar ucapan imannya dan mana yang bohong di dalam ucapan berimannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita harus ingat ikhwafillah bahwa Yahudi walaupun dengan segala persenjataan mereka, segala perlengkapan mereka bukan cuma punya tank, mereka bukan cuma bom fosfor, mereka bukan cuma punya Iron Dome, mereka punya beragam dengan dukungan negara-negara kafir yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa apa yang diderita oleh kalian pun diderita oleh mereka. Jangan dikira mereka kemudian tidak ada korbannya. Banyak korban mereka. Dan korban mereka lebih menyedihkan daripada korbannya kaum muslimin. Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 104, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Jika kalian sakit menderita karena peperangan ini, mereka pun menderita juga yang sama seperti sebagaimana penderitaan kalian. Namun apa bedanya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Korban-korban kita semuanya di surga. Korban-korban mereka semuanya di neraka. Ikhwafillah, masih banyak lagi pelajaran hikmah besar yang bisa kita ambil dari peristiwa Gaza ini. Dan apa yang disampaikan itu hanya sebagian kecilnya. Yang kita melihat memang 10.000 nyawa mati, tapi ratusan ribu bahkan jutaan. Hati-hati kaum muslimin yang mati, hati-hati manusia yang mati kembali hidup ketika melihat hal ini. Membuat mereka menjadi peduli, membuat mereka mengerti, membuat mereka kembali kepada agamanya, kembali membaca Al-Quran, kembali mengkaji ayat-ayat Allah, kembali punya ghairah al-wala wal bara.
Kembali itu semuanya tumbuh setelah melihat akan ini semua. Walillahil hamdu wal minna. Barakallahu fiikum. Apa dengan cara kita memboikot produk-produk yang mendukung Israel bisa sedikit membantu saudara kita, maksudnya di Gaza? Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Masalah al-muqata'ah dalam bahasa Arabnya, memboikot produk kafir. Ini bagian dari strategi jihad yang dijalankan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan ini termasuk sunnah beliau. Antum berapa kali membaca di dalam sirah Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengirim sariyahnya, mengirim pasukan, termasuk juga yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa perang Badar adalah upaya menghadang rombongan dagangnya Abu Sufyan dari negeri Syam. Ya, masih ingat? Dalam kajian sirah. Dan ini dilakukan oleh Nabi walaupun sampai setelah peristiwa perang Ahzab. Itu pun masih dilakukan oleh Nabi sebelum peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah masih dikirim oleh Nabi 300-an orang untuk menghadang rombongan dagangnya Quraisy dari negeri Syam. Apa tujuannya? Merampok? Apa Nabi SAW merampok? Nah, ini untuk boikot ekonomi, menghadang pergerakan ekonomi. Ya. Dan apakah itu? Sebagian orang mengatakan harus dengan izin ulil amr. Hadza sahih. Apakah benar? Had dalilnya apa? Dan yang mengatakan tidak harus izin ulil amr, apakah boleh? Apakah ada dalilnya? Dalam Sahih Bukhari, Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ketika mau sebelum ditangkap, dia ini pemimpin dari suku Bani Hanifah, suku besar yang ada di Hijaz, yang menjadi suppliernya sembakonya Mekah, supplier sembako besar. Namun ketika dia mau berangkat umroh ala jahiliyah, ketangkap oleh sebagian kaum muslimin dan kemudian dibawa ke kota Madinah, yang akhirnya dia syahadat dan masuk Islam dan minta izin kepada Nabi untuk umroh, melanjutkan umrohnya. Maka diajarkanlah umroh sesuai sunnah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya, dengan talbiyah tauhid. Maka dia berangkat dengan talbiyah tauhidnya, berangkat sendirian ke kota Mekah, sendiri. Ketika dia masuk kota Mekah, sebelum Fathu Mekah masih dikuasai Quraisy, dia talbiyah dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sedangkan itu Quraisy, kafir Quraisy yang ada di kota Mekah, membuat mereka panas dan marah. Bahkan orang-orang anak-anak muda yang tidak kenal orang ini mengarahkan anak panahnya ingin memanah Thumamah. Namun yang tua-tua tahu ini orang hebat, ini bukan sembarangan orang. Dicegah anak-anak, jangan macam-macam dengan orang ini. Ini Thumamah bin Uthal, kepala suku Bani Hanifah, yang suppliernya sembako Makkah. Maka kemudian mereka mengatakan, ya Thumamah, kami mengenal engkau orang cerdas, orang bijak, orang hebat. Apakah kamu sudah kesurupan, sudah tidak waras? Maka Thumamah mengatakan, saya mengikuti agama Muhammad SAW. Dan saya sebagai kepala suku Bani Hanifah, saya tahu kalian telah menyakiti Nabiku Muhammad SAW. Saya tahu kalian pernah memboikot beliau ketika di kota Mekah selama 3 tahun. Dan saya sumpah sejak hari ini, tidak akan ada satu butir gandum masuk ke kota Mekah. Saya sumpah. Wow. Tidak ada satu butir gandum pun masuk ke kota Mekah. Sampai membuat Quraisy kelaparan. Izin Nabi tanpa izin Rasulullah SAW. Tanpa izin Nabi SAW. Sampai mereka mencoba menaikkan harga, tidak digubris oleh Thumamah. Sampai mereka sudah mentok, mereka datang kepada Nabi minta tolong, ya Muhammad, saudaramu, keluargamu, kerabatmu, Quraisy semuanya kelaparan. Minta kepada sahabatmu Thumamah untuk membuka boikotnya, embargonya. Maka setelah diperintah oleh Nabi SAW baru kemudian dibuka oleh Thumamah. Allah. Ini ikhwah fillah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani
ketika beliau mengomentari tentang produk, salah satu produk Belgia atau beberapa produk bangsa Eropa, yang beritanya kata Syalbani sampai kepada beliau bahwa di negeri itu Prancis, karena lupa ini, ada rekamannya masih ada di YouTube. Syalbani ditanya, ya Syekh, apakah kita boleh masih bertransaksi dengan mereka? Sedangkan kita tahu bahwa mereka menyiksa saudara-saudara kita yang ada di sana. Kata Syekh Al-Albani, di mana hatimu? Di mana hatimu, saudaramu dizalimi oleh mereka dan kamu masih bermuamalah baik-baikan dengan mereka? Di mana dirimu? Aina al-ukhuwah? Mana ukhuwah? Mana saudara? Ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Syekh Utsaimin rahimahullah ketika peristiwa Bosnia Herzegovina. Fatwanya sampai hari ini bisa antum simak. Peristiwa Bosnia. Syekh Utsaimin, ini dosa kita, dosanya seluruh pemerintahan umat Islam yang diam. Kita harus memboikot produk mereka, kita, dan seterusnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau mereka kibar, orang-orang besar ini masih hidup di zaman ini, melihat muslimin dibegitukan, bukan oleh bangsa Eropa yang mubham, tapi Yahud yang thabit binususil Quran annahum kuffar, mal'unin, kafir dan terlaknat. Bagaimana fatwa mereka? Bahkan lebih-lebih. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata apakah berdampak? Sangat berdampak. Antum melihat bagaimana kemudian beberapa tempat-tempat dagang mereka ini kemudian memasang bendera Palestina. Gelas-gelas mereka tiba-tiba tulisan Free Palestine. Ya, kalau kita kencengin lagi boikot kita kepada mereka, insya Allah sebentar lagi akan muncul fotonya Abu Ubaidah. Ya, ikhwah fillah, sangat berdampak dan umat Islam harus mensupport hal itu. Terlebih pemerintah MUI, Majelis Ulama Indonesia pun telah menginstruksikan akan hal itu. Bagaimana sikap kita terhadap fatwa MUI tentang produk yang mendukung, tentang haramnya produk-produk yang mendukung Israel? Karena kebanyakan produknya yang dipakai sehari-hari itu, apakah itu menjadikan haram digunakan, seperti kecap misalnya? 6. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah sebodoh dan semiskin itukah kita sampai kecap pun beli dari Israel? Hah? La haula wala quwata illa billah. Sebegitukah? Sebegitu miskinnya kah kita sampai sebegitunya? Misalnya, alasan memboikot itu satu saja, supaya kita tidak tergantung sama negara lain. Anggap itu negara nggak ada masalah dengan kita. Supaya mendidik kita sebagai menjadi bangsa yang mandiri. Itu baik atau buruk? Baik. Apalagi ada alasan yang lebih dari itu. Harusnya ini kesempatan umat Islam untuk memproduksi kecapnya sendiri, sabun mandinya sendiri, sabun cucinya sendiri, memproduksi apa lagi? Susu bubuknya sendiri. Apa nggak bisa? Apa harus bergantung kepada mereka? Sebegitu miskinnya kah kita ini, dan sebodoh itukah kita sampai urusan sebegitunya kita butuh mereka? Allahu Akbar. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus dukung fatwa MUI semaksimal yang bisa kita lakukan. Saat ini marak pembahasan mengenai Hamas yang membantu menyerang Zionis Israel. Menyerang Israel, bukan membantu. Namun di satu sisi Hamas bukanlah bermaksud membela Muslim Palestina. Benarkah demikian? Kalau Hamas bukan untuk membela Palestina, untuk bela siapa? Ya, bela siapa dia? Untuk mendukung siapa? Ikhwah fillah. Kalau misalnya antum dengan banyaknya simpang siur berita yang ada, antum misalnya mendapat konten misalnya bahwa tidak semua rakyat Palestina mendukung Hamas. Misalnya banyak yang protes melawan Hamas. Ana tanya, Palestina saat ini kondisinya merdeka atau terjajah?
sepakat terjajah dari tahun 1948. Sekarang sikap sebagai bangsa yang sedang dijajah, sikap semestinya bagi yang mampu, dia menerima sebagai terjajah atau melawan. Sepakat melawan. Yang melawan Hamas atau yang tidak? Hamas. Sedangkan yang protes terhadap Hamas ini adalah rakyat yang nyerah. Yang lebih baik kita dijajah, kita kan dikasih makan, kita boleh hidup, kita begini. Gara-gara kalian melawan, kita semakin menderita hidupnya. Mana yang harus kita dukung? Yang memperjuangkan kemerdekaannya atau menerima sebagai bangsa yang terjajah? Harusnya begitu. Harusnya kita menggunakan logika dan akal kita untuk paham, oh ini. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa Hamas ini didukung oleh Iran, sehingga Hamas ini berafiliasi kepada Syiah. Alhamdulillah di grup para dai Ahlus Sunnah ada multaqa duat. Di sana di-share beberapa fatwa, bahkan para dai Ahlus Sunnah yang ada di Gaza saat ini. Mereka mengatakan, ada tuduhan mengatakan Hamas berafiliasi dengan Syiah atau ada Syiahnya atau dekat dengan Syiah, itu adalah kebohongan. Tidak ada seorang Hamas pun yang Syi'i, dan tidak ada Husainiyah satupun di Gaza. Husainiyah itu tempat peribadatan seperti sinagognya Yahudi, ya, tempat ratapannya Syiah. Tidak ada satu Husainiyah di Gaza. Bagaimana kemudian Hamas dituduh berafiliasi kepada Syiah? Namun kalau dia dibantu oleh Iran, mereka ini bangsa yang terjajah dan butuh bantuan. Jangankan Iran, Anda tanya kepada yang menuduh Hamas ini sebagai Syiah, kenapa antum nggak tuduh dia sebagai komunis saja? Loh, kok komunis? Kan dia dibantu juga oleh Korea Utara. Hamas dibantu korup, dibantu oleh Korea Utara. Tuduh aja dia sebagai komunis. Kok nanggung? Ya, jangan nanggung-nanggung kalau nuduh. Ya, kalau dia bekerja sama, mendapatkan kerjasama, melakukan hubungan bilateral sebagai sebuah negara atau penguasa dengan Iran dan lain sebagainya, semua negara di muka bumi termasuk Indonesia, termasuk Saudi Arabia dan lain sebagainya juga ada hubungan dengan Iran. Kenapa dosa bagi Hamas tapi tidak dosa bagi Saudi? Ini harusnya kita mikir, ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang berjihad, berjuang, dan dengan segala perbedaan manhaj kita dengan Hamas, dengan segala perbedaan manhaj kita dengan Hamas, mereka sedang berhadapan dengan Yahudi. Al-wala kita kepada siapa, barak kita kepada siapa, itu harus jelas. Masa kita kemudian kita di sampingnya Yahud untuk nunjuk Hamas, berada di posisi sebelahnya Yahud? Hasya wa kalla. Tidak seperti itu seharusnya seorang muslim. Nah, memang benar bahwa banyak faksi yang ada di Palestina. Ada Hamas, ada Fatah, ada PLO, ada banyak hal yang itu semuanya telah disampaikan oleh para ulama. Syekh Ali Hasan Ali Al-Halabi rahmatullah alaih, beliau menulis sebuah risalah tentang Gaza. Al-Udwanul Hashim ala Ghazzatin Hashim. Judul bukunya adalah seperti itu. Risalah Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah tentang Gaza. Beliau menceritakan beberapa fenomena khilaf di antara para aktivis yang ada di sana. Dan Syekh Ali menyebutkan bahwa masalah besarnya para mujahidin bukan siapa musuhnya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana menyatukan hati sesama mereka, supaya mereka menumbuhkan ukhuwah satu dengan yang lainnya. Itu yang beliau nasihatkan, dan itu yang kita sampaikan, itu yang kita harapkan, itu yang kita mohon dari Allah, ma'alif baina qulubihim. Ya Allah, satukan hati-hati mereka supaya jelas musuhnya dan semakin mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mestinya sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana sikap para ulama-ulama kita. Walillahil hamdu wal minnah. Mungkin ini ikhwah fillah kajian kita di dalam membahas tentang sikap atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan Yahudi
Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan janjinya yang menegaskan bahwa mereka akan terus diazab dan menderita hidupnya selama mereka hidup di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa mendatangi Masjidil Aqsa untuk melaksanakan salat di sana di bawah kekuasaan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.